Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kali ini bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Pak Alfonsus Wijaya. Selamat malam, Pak Alfonsus. Selamat malam, Mas Wilson. Apa kabar? Kabar Sehat-sehat baik, selalu. sehat selalu Pak Alfonsus. Pak Alfonsus, saat ini memang aturan pemerintah sudah mulai longgar. Masyarakat sudah mulai bisa datang ke pusat-pusat perbelanjaan. Tanggapan dari Anda sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja seperti apa, Pak? Ya, saya kira pelonggaran yang telah diberikan oleh pemerintah harus disambut baik, karena kan memang selama ini sebelumnya pusat perbelanjaan tutup, tidak bisa beroperasional, dampaknya sudah cukup berat, bahkan sebetulnya kondisinya jauh lebih berat daripada tahun 2020 yang lalu. Dan kemudian juga dampak penutupan operasional pusat belanja kan bukan hanya dirasakan oleh pusat perbelanjaan saja ataupun juga para penyewa yang ada di pusat perbelanjaan, tetapi juga banyak sektor-sektor usaha non formal yang berskala kecil dan mikro yang berada di sekitar pusat perbelanjaan juga ikut terdampak. Jadi mereka tidak bisa mencari nafkah seperti tempat kos, warung-warung, ojek antar jemput karyawan, parkiran dan sebagainya, karena para pekerja-pekerja yang menjadi pelanggan mereka itu tidak bekerja karena pusat perbelanjaannya tutup. Jadi saya kira pelonggaran ini tentunya disambut baik oleh pusat perbelanjaan, namun memang pelonggaran yang diberikan pemerintah itu kan juga secara bertahap. Jadi bertahap secara terbatas, ya tentunya juga ini berdampak terhadap tingkat kunjungan yang tidak bisa serta-merta langsung meningkat. Tetapi pergerakan tingkat kunjungan yang terjadi sekarang adalah secara bertahap dan juga cenderung lambat. Demikian. Baik, bertahap dan cenderung lambat. Nah, salah satu syarat juga agar pengunjung ini bisa ke pusat perbelanjaan adalah dengan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Nah, ini menurut Anda apakah tadi justru memperlambat atau memang tidak apa-apa, kita ikuti aturan saja, Pak? Ya, saya kira tentunya pertama harus dipahami kenapa pusat perbelanjaan mendukung protokol tambahan, yaitu protokol wajib vaksinasi. Jadi ini pertama tentunya harus dijelaskan bahwa ini adalah protokol tambahan. Jadi selama ini, selama pandemi, pusat perbelanjaan telah memberlakukan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, kemudian jaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya. Nah, sekarang ada tambahan lagi, protokol tambahan, yaitu protokol wajib vaksinasi, yang pemeriksaannya dilakukan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kenapa pusat perbelanjaan mendukung program ini? Ini adalah selaras bentuk wujud daripada keseriusan dan komitmen pusat perbelanjaan untuk memberlakukan protokol kesehatan secara ketat, disiplin, dan konsisten dalam kaitan untuk menjadikan pusat perbelanjaan itu kan salah satu fasilitas masyarakat. Jadi untuk menjadikan fasilitas masyarakat ini menjadi tempat yang aman dan sehat bagi para pengunjung, untuk masyarakat untuk berkunjung dan berbelanja. Jadi saya kira itu dasar utamanya. Seperti kita ketahui, kita mengalami beberapa kali penutupan usaha akibat terjadi lonjakan kasus positif. Nah, tentunya kita tidak ingin ini terulang kembali, sehingga kita ingin bekerja ataupun beraktivitas secara aman dan sehat. Ingin memastikan bahwa pusat perbelanjaan, semua orang yang berada di pusat perbelanjaan itu adalah yang sehat. Jadi saya kira itu yang dasar utama yang menjadikan kenapa pusat perbelanjaan mendukung program ini. Demikian. Baik Pak Alfonsus, tapi kan dengan pembatasan dan juga sejumlah syarat yang diterapkan, bagaimana dengan hitung-hitungan kos operasional? Apakah dengan tidak maksimalnya pengunjung yang datang ke pusat perbelanjaan ini bisa menutupi kos operasional yang dilakukan atau yang terjadi di salah satu toko pusat perbelanjaan sendiri misalnya? Ya, pertama tentunya harus kita pahami bahwa sebetulnya dengan program tambahan protokol wajib vaksinasi ini seharusnya tidak menjadi hambatan. Kenapa? Karena contoh misalkan di Jakarta, tingkat vaksinasi kan sudah hampir 100%, bahkan mungkin melebihi 100% sekarang ini. Dan semua pekerja-pekerja di pusat perbelanjaan itu sudah jauh-jauh hari, sudah hampir 100% divaksinasi. Jadi saya kira harusnya tidak ada kendala terhadap protokol wajib vaksinasi ini. Nah, kemudian kalau kita bicara masalah defisit operasi, sebetulnya tanpa aplikasi Peduli Lindungi ataupun tanpa protokol wajib vaksinasi pun, kalaupun pusat perbelanjaan beroperasi hanya dibatasi dengan 50%, itu tetap saja juga defisit. Seperti kita ketahui bahwa pusat perbelanjaan sebelum diberlakukan PPKM darurat,
ataupun PPKM berdasarkan level itu kan kita berada di dalam PPKM mikro yang pusat perbelanjaan boleh beroperasi tetapi dengan kapasitas maksimal 50%. Dengan kapasitas 50% tetap defisit operasi karena tidak bisa menutupi biaya operasi dengan kapasitas 50%. Jadi sebetulnya sebelum ada tambahan protokol wajib vaksinasi ini pun kondisi pusat perbelanjaan sudah beroperasi dalam kondisi defisit. Demikian. Baik, artinya apa ya sekarang yang bisa dilakukan oleh pengusaha yang ada di pusat perbelanjaan agar hasilnya ini bisa maksimal, Pak, tidak defisit seperti ini meskipun buka namun ternyata tidak menutupi kos operasional tadi Bapak bilang. Ya, saya kira jadi kalaupun tidak ada pemberlakuan protokol wajib vaksinasi ini, tentunya pusat perbelanjaan masih tetap akan beroperasi dalam kapasitas dibatasi. Karena pemerintah tidak akan mungkin mengambil resiko di mana COVID-19 masih berada bersama dengan kita. Saya kira masih sangat riskan jika operasional pusat perbelanjaan diberikan kapasitas dengan 100%. Oleh karena itu, makanya kami mendukung program protokol wajib vaksinasi ini sebetulnya dalam rangka kaitan berusaha untuk bisa beroperasi secara maksimal, yaitu 100%. Kalau pusat perbelanjaan di dalam pusat perbelanjaan sudah aman, sudah sehat, semua pengunjung sudah dalam keadaan divaksinasi, relatif sudah sehat, tentunya kita bisa beroperasi dengan 100%. Jadi sebetulnya ini adalah dalam rangka kami untuk mengarah bisa beroperasi 100%. Demikian. Baik, nah tapi apakah Pak Alfonsus dan juga teman-teman pengusaha pusat perbelanjaan ini apakah sudah mengetahui kira-kira apa indikator agar pusat perbelanjaan ini bisa menerima pengunjung 100%? Apakah memang karena zona merah yang memang saat ini Jakarta khususnya sudah mulai hilang zona merahnya dan juga tingkat vaksin suntikan pertama ini sudah sampai 80-90%, apakah itu cukup untuk buka 100% atau seperti apa? Komunikasi dengan dari pihak Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan dengan pemerintah seperti apa, Pak Alfonsus? Ya, saya kira kami akan terus berkomitmen secara serius untuk menunjukkan kepada masyarakat dan tentu juga kepada pemerintah bahwa kami bisa memberlakukan protokol kesehatan ditambah dengan protokol wajib vaksinasi dengan ketat, disiplin, dan konsisten untuk memastikan siapapun yang berada di dalam pusat perbelanjaan itu dalam kondisi sehat. Jadi saya kira itu yang menjadi faktor penting. Jadi kalau misalkan pusat perbelanjaan ini berada di dalam level 2 ataupun level 3, kalau pusat perbelanjaannya bisa memastikan bahwa semua yang berada di pusat perbelanjaan itu adalah orang-orang yang sehat, tentunya ini tidak menjadi masalah bahwa pusat perbelanjaan bisa beroperasi dengan 100%. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana kita caranya bisa memastikan bahwa semua orang yang berada di dalam pusat perbelanjaan itu adalah dalam kondisi sehat. Yaitu tadi, dengan protokol kesehatan yang selama ini sudah diberlakukan, ditambah dengan protokol wajib vaksinasi ini. Nah, sebetulnya selama ini kan pusat perbelanjaan selama pandemi sudah memberlakukan protokol kesehatan sejak tahun lalu, sejak Maret tahun lalu sudah memberlakukan protokol kesehatan, yaitu tadi salah satunya adalah jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan, dan sebagainya. Nah, sekarang ada satu instrumen lagi, yaitu instrumen vaksinasi. Nah, instrumen vaksinasi inilah yang kita gunakan untuk bisa lebih memastikan lagi bahwa siapapun yang berada di dalam pusat perbelanjaan itu dalam kondisi sehat. Jadi inilah tujuannya, saya kira indikator ini yang menjadi sangat penting. Kalau pusat perbelanjaan bisa memastikan ini kepada masyarakat dan tentu juga kepada pemerintah bahwa sekarang ini siapapun yang berada di dalam pusat perbelanjaan itu sudah dalam keadaan sehat. Nah tentunya kapasitas bisa diberikan lebih longgar lagi, bahkan mungkin bisa diberikan dalam kapasitas maksimal yaitu 100%. Demikian. Baik Pak Alfonsus, dari mungkin unit-unit usaha di pusat perbelanjaan kan tidak hanya wisata belanja pakaian misalnya, namun ada juga restoran, ada entertainment. Nah ini kan sebenarnya aturannya diterapkannya berbeda-beda, restoran maupun toko pakaian maupun entertainment, misalnya bioskop. Nah adakah yang menyatakan keberatan Pak dari toko-toko ini atau dari unit-unit bisnis ini karena yaitu ada yang sudah boleh buka, ada yang belum boleh buka, ada yang buka dengan aturan 20-50%. Ada nggak yang menyampaikan keresahannya kepada pihak Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan, Pak? Ya, betul. Di dalam pusat perbelanjaan itu terdiri dari banyak kategori ataupun banyak sektor-sektor usaha ya, kategori produk-produk dan sebagainya. Tentunya semua berharap sebetulnya bisa diberikan pelonggaran semaksimal mungkin pada saat yang bersamaan. Tetapi seperti kita ketahui bahwa kategori-kategori produk ataupun sektor-sektor ini kan berbeda resikonya.
Jadi kalau bicara masalah kategori sandang, busana, ya tentunya resikonya lebih kecil daripada resiko restoran ataupun bioskop misalkan. Jadi, nah sekarang ini kan yang diberlakukan adalah pelonggaran-pelonggaran setahap demi setahap berdasarkan kategori-kategori yang paling minimal resikonya. Ini sudah diberikan secara perlahan dibuka. Contoh misalkan pada saat pertama itu kan restoran dan kafe belum boleh menerima makan di tempat. Kemudian dilonggarkan, boleh makan di tempat tapi dengan kapasitas 25% dan waktu makan maksimal 30 menit. Kemudian dilonggarkan lagi, ditambah kapasitasnya 50%, tapi tetap dengan 30 menit. Kemudian ditambah lagi pelonggarannya, kapasitas 50% dan boleh makan maksimal 60 menit. Jadi saya kira ini semua bertahap. Nah, ya tentunya ini bagi teman-teman kategori yang lain yang belum bisa beroperasi seperti misalkan bioskop, tempat hiburan dan sebagainya, tentunya ini sangat memberatkan karena mereka sudah tutup, tidak beroperasi, sudah hampir boleh dikatakan sudah kalau kita bicara dari tahun lalu sudah 2 tahun lebih begitu ya, sudah hampir 2 tahun. Tentunya ini juga sangat memberatkan. Tetapi kembali lagi ya memang ini kita harus pahami bersama bahwa pemerintah memang memberikan pelonggaran ini dengan sangat hati-hati. Tetapi kembali lagi, sebetulnya dengan protokol wajib vaksinasi ini sebetulnya dalam tujuan mengarah bahwa semua nanti bisa dibebaskan, diberikan pelonggaran-pelonggaran semaksimal mungkin. Jadi sebetulnya kan sekarang ini kita memerlukan satu instrumen yang bisa memastikan bahwa semua kategori, semua sektor bisa beroperasional secara maksimal atau bahkan 100%. Baik. Nah, kita harus memiliki instrumennya. Nah, instrumennya itu saat ini yang dirasakan cocok, dirasakan tepat adalah instrumen vaksinasi. Baik. Makanya diberlakukanlah pemeriksaan. Tapi pemeriksaannya kan tentunya tidak bisa secara manual. Pemeriksaan harus dilakukan melalui sistem. Kalau secara manual itu banyak sekali kendalanya. Salah satunya adalah pemalsuan sertifikat vaksinasi dan sebagainya. Jadi saya rasa inilah instrumen yang sekarang ini cocok untuk kita bisa melakukan aktivitas secara maksimal. Demikian. Baik, Pak Alfonsus, jika keringanan terhadap pengunjung ini sudah dilakukan, apakah ada keringanan yang diberikan kepada pelaku usaha di pusat perbelanjaan? Misalnya mungkin keringanan pajak atau keringanan biaya sewa, karena saat ini ada yang beroperasi ataupun beroperasi hanya sebagian, Pak Alfonsus. Iya, jadi insentif tentunya akan diberikan, kemudahan-kemudahan akan diberikan oleh kebijakan-kebijakan oleh pengelola kepada para penyewa, karena para penyewa kan tidak bisa beroperasi, tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa berjualan. Jadi tentunya akan banyak diberikan kebijakan-kebijakan dan selama ini sudah diberikan banyak kebijakan sebetulnya sejak dari tahun lalu pun sudah banyak kebijakan yang diberikan kepada para penyewa. Namun memang harus dicatat, dipahami bahwa kebijakan yang diberikan oleh pengelola kepada para penyewa itu tidak bisa sama, seragam satu dengan yang lainnya. Karena banyak faktor yang mempengaruhi, baik itu dari sisi pusat perbelanjanya sendiri maupun daripada para penyewanya sendiri. Seperti kategori usaha, kelas usaha, skala usaha, dan sebagainya. Nah, itulah yang diberikan kepada para penyewa. Nah, demikian juga para pengelolanya juga tentunya akan sehingga mengakibatkan para pengelola ini mendapatkan berat di dalam sisi pendapatannya berkurang karena harus banyak memberikan kebijakan kepada para penyewa. Nah, oleh karenanya pengelola berharap bisa mendapatkan berbagai relaksasi ataupun subsidi dari pemerintah. Tentunya salah satunya dengan dari sisi perpajakan dan tentunya juga dari subsidi upah dan sebagainya. Itulah yang memang selama ini diminta oleh para pengelola supaya pengelola bisa membantu lebih banyak lagi kepada para penyewa. Demikian. Baik, kita harapkan apa yang disampaikan oleh Asosiasi Pusat Perbelanjaan ini bisa didengarkan oleh pemerintah sehingga ekonomi bisa semakin baik di kalangan pengusaha maupun warga sendiri. Terima kasih Pak Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kita akan berbincang bersama dengan epidemiolog Universitas Airlangga Pak Windu Purnomo mengenai benarkah kebijakan relaksasi ini dan apakah ini bisa mendukung masyarakat bisa untuk hidup normal. Usai jeda, tetap bersama kami.